Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Atta Gamal. Saya akan menjelaskan pengertian pemberontakan Perang Ratu Adil dan latar belakangnya, lalu kronologi kejadiannya. Perkenalkan, nama saya Naila Ismini Hatum. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, langkah pemerintah dalam meredam konflik pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua, tentang pengertian pemberontakan Andi Aziz. Yang ketiga, tentang latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Perkenalkan, nama saya Salwa Kolima. Di sini saya akan membahas yang pertama, kronologi pemberontakan Andi Aziz, langkah pemerintah dalam meredam kronologi pemberontakan Andi Aziz. Yang terakhir, saya akan menjelaskan pengertian dari pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Perkenalkan, nama saya Bagus Rizky Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang kedua, kronologi pemberontakan Republik Maluku Selatan. Dan yang ketiga, langkah pemerintah dalam meredam pemberontakan Republik Maluku Selatan. Selamat menonton. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Westerling memiliki keinginan untuk mempertahankan bentuk negara federal sesuai Perjanjian Renville dan menolak pembentukan Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Menurutnya, fokus RIS di bawah Soekarno dan Hatta terlalu Jawa sentris. Selain keinginan mempertahankan negara federal, kesepakatan konferensi meja bundar juga menjadi salah satu latar belakang dari pemberontakan APRA. Latar belakang dari lahirnya pemberontakan APRA yaitu diakibatkan oleh peleburan Kenil ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Seperti halnya latar belakang dari lahirnya peristiwa Andi Aziz maupun Republik Maluku Selatan, dampak peleburan Kenil ke dalam APRIS memiliki efek yang besar bagi keamanan di wilayah Indonesia di tahun 1950. Hasil KMB yang memaksa Kenil untuk berada di antara dua pilihan, bersedia untuk didemobilisasi atau bergabung sebagai bagian dari APRIS, mengakibatkan keraguan bagi sebagian kalangan mantan Kenil. Karena sejarah permusuhan Kenil dan TNI semasa Perang Revolusi hingga isu diskriminasi terhadap mantan tentara Kenil. Situasi gamang bagi mantan tentara Kenil Jawa Barat berhasil dimanfaatkan oleh golongan kolonialis yang berhasrat untuk mengamankan kepentingan ekonominya, serta Raymond Westerling, mantan Kapten Korps Specialtroepen yang sebelumnya dipecat oleh Jenderal Belanda Simon Hendrik Spoor dengan maksud agar menghindarkan Westerling dari tuntutan kejahatan perang. Westerling mulai menghimpun mantan Kenil dalam kesatuan tentara yang ia namakan sebagai Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Westerling meyakini bahwa penggunaan konsep Ratu Adil akan membawa simpatik masyarakat Indonesia untuk mendukungnya menentang pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dan dalam menjalankan aksinya, APRA memiliki dua tujuan, yaitu mempertahankan keutuhan negara Pasundan dan menuntut agar APRA menjadi tentara resmi yang menjaga negara Pasundan. Kronologi pemberontakan APRA, selain Bandung, Jakarta juga menjadi wilayah yang dijadikan target APRA. Karena pada Januari 1950, Jakarta dijadikan tempat untuk sidang Kabinet RIS untuk membahas kembalinya Indonesia ke bentuk negara. Kesempatan besar APRA adalah Bandung, belum sepenuhnya dikuasai oleh divisi Siliwangi, serta militer Belanda yang kuat di Bandung. Lalu pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA bergerak di Cimahi menuju pusat kota Bandung, terutama di markas divisi Siliwangi. Sepanjang jalan menuju markas divisi Siliwangi, APRA menembaki pasukan tentara divisi Siliwangi yang tak terlihat bersenjata. Pertempuran tak seimbang ini karena APRA memiliki jumlah 800 pasukan dan divisi Siliwanginya hanya 100 pasukan. Di tanggal 5 Januari tahun 1950, Westerling mengirim sebuah surat ultimatum kepada pemerintah RIS untuk menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan,
serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Dan apabila pemerintah RIS tidak memenuhi ultimatum tersebut dalam kurun waktu 7 hari, maka akan timbul sebuah perang besar. Mendengar ultimatum tersebut, maka Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri dari Republik Indonesia Serikat bersikap tegas dengan mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling serta mengutus Juanda di tanggal 20 Januari tahun 1950 untuk pergi ke negeri Belanda dan meminta kepada Belanda agar pasukan elit Regiment Specialistroepen atau RASTI yang dipandang sebagai kekuatan inti APRA untuk secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Namun, niatan Belanda untuk mengevakuasi pasukan RASTI gagal terlaksana karena APRA telah terlebih dahulu melancarkan aksi pemberontakan pertamanya di tanggal 23 Januari tahun 1950. Bermodalkan 800 tentara yang diantaranya adalah 300 anggota Kenil bersenjata lengkap, mereka akhirnya menyerang kota Bandung di pagi hari. Pertempuran yang tidak seimbang terjadi antara pasukan dari Divisi Siliwangi yang berjumlah 18 tentara yang harus menghadapi 150 tentara APRA. Pasukan APRA menembak secara membabi buta setiap militer yang mereka temui di jalan, dan pada pagi hari itu 94 anggota TNI harus tewas, termasuk Letnan Kolonel Adolf Gustav Lembong. Sedangkan sisa pasukan APRA bergerak menuju Jakarta dan merencanakan untuk menyerang gedung Kabinet RIS yang sedang bersidang, menangkap menteri-menteri RIS dan juga membunuh Hamengkubuwono ke-9 yang kala itu selaku Menteri Pertahanan, Ali Budiarjo selaku Sekjen Kementerian Pertahanan, dan Kolonel TB Simatupang yang kala itu selaku pejabat Kepala Staf Angkatan Perang. Namun, upaya serangan ke Jakarta gagal total karena bala bantuan Tentara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo urung mengikuti rencana Westerling. Selain itu, kegagalan serangan ke Jakarta juga terjadi karena kesigapan dari tentara APRIS. Sehingga secara keseluruhan, pemberontakan APRA di Bandung dan Jakarta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Westerling. Langkah pemerintah dalam meredam konflik pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat sebagai APRA. Pada tahun 1950, Soekarno selaku Presiden RIS menunjuk Hamid sebagai menteri tanpa portofolio sekaligus koordinator lembaga negara. Menteri tanpa portofolio adalah Menteri Pemerintahan tanpa tanggung jawab spesifik atau tidak mengeplai kementerian tertentu. Ia yang merupakan lulusan Kenil merasa lebih pantas untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan dibandingkan dengan Hamengkubuwono ke-9 yang berlatar belakang pendidikan sipil. Sultan Hamid II akhirnya tertangkap di tanggal 5 April tahun 1960. Berbanding terbalik dengan nasib Sultan Hamid II, Westerling yang melihat APRA semakin di ujung tanduk memutuskan untuk melarikan diri, dan berkat bantuan Belanda, Westerling berhasil untuk meloloskan diri ke Singapura dan berakhir selamat sampai ke Belanda. Dampak yang ditimbulkan dari tindakan APRA ternyata mengakibatkan semakin cepat proses runtuhnya Republik Indonesia Serikat. Gerakan demonstrasi anti-federal mulai menyeruak di seluruh wilayah Jawa Barat, hingga keinginan untuk kembali bersatu sebagai sebuah negara kesatuan mulai terjadi di setiap negara bagian, dan akan menjadi faktor dari lahirnya pemberontakan pasca APRA, yaitu Andi Agis dan Republik Maluku Selatan. Tepat di tanggal 27 Desember tahun 1949, Republik Indonesia dan Belanda akhirnya menandatangani hasil konferensi meja bundar yang memberi asa bagi Indonesia untuk diakui kedaulatannya secara de facto. Pengakuan kedaulatan tersebut harus dibayar mahal dengan cara meleburkan Republik Indonesia dan Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO hingga melahirkan Republik Indonesia Serikat. Eksistensi RIS sebagai sebuah negara bentukan KMB ternyata dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia hanya berumur pendek, karena sebagian besar negara-negara bagian RIS menginginkan agar bentuk negara Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan. Namun, di antara kelompok-kelompok pro kesatuan,
Ternyata terdapat kelompok-kelompok yang kontra terhadap rencana untuk membubarkan RIS karena akan mengganggu kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Andi Aziz merupakan salah satu tokoh yang kepentingannya terganggu akibat dari rencana tersebut. Andi Aziz juga merupakan seorang mantan perwira Kenil berpangkat letnan yang diterima sebagai bagian dari tentara APRIS dengan pangkat kapten. Andi Aziz juga pernah menjadi mantan dari ajudan Presiden Negara Indonesia Timur. Andi Aziz dilahirkan di Simpang Binaga, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, tanggal 19 September 1924. Ayahnya bernama Andi Juliana Daeng Maliongan dan ibunya bernama B.C. Paese. Ia merupakan anak pertama dari 11 bersaudara. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di tengah peristiwa penggabungan negara bagian RIS ke Negara Republik Indonesia pada Maret dan April tahun 1950. Dalam kasus Negara Indonesia Timur atau NIT, peristiwa tersebut sempat menimbulkan reaksi yang mewujud pada pemberontakan yang kontra pada penggabungan Negara Indonesia Timur ke Negara Republik Indonesia atau NEU Koran 6 April 1950. Kronologi pemberontakan Andi Aziz saat RIS meresmikan diri sebagai NKRI dan membawa sejumlah negara bagian di dalamnya, termasuk negara bagian Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan negara Indonesia Timur atau NIT. Sayangnya NIT baru mendapatkan kabar pada 4 April 1950. Hal ini menyebabkan Andi Aziz dan mantan anggota KNIL lainnya menentang hal tersebut, terutama rencana kedatangan 900 pasukan APRIS pada 5 April ke wilayah Makassar demi memulihkan suasana. Pasalnya mereka khawatir akan diperlakukan diskriminatif oleh pemimpin APRIS atau TNI. Di tanggal 4 April tahun 1950, Andi Aziz yang dipanggil oleh Sumokil, Jaksa Agung dari negara Indonesia Timur, mulai membahas mengenai kedatangan Batalion Worang ke Makassar. Dalam pertemuan tersebut, sudah ada beberapa mantan Kenil yang menunggu dan menyatakan siap bertempur jika Batalion Worang mendarat di Makassar. Maka tepat di jam 5 pagi, di tanggal 5 April tahun 1950, Andi Aziz dan pasukannya menyerang perumahan perwira TNI, menahan beberapa perwira TNI dan polisi, serta menawan Letkol Ahmad Yunus Mokogita selaku pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur. Di sepanjang pesisir pantai Makassar, pasukan Andi Aziz menempatkan meriam yang ditodong ke arah garis pantai jika Batalion Worang berhasil untuk mendarat. Dalam melaksanakan aksinya, Andi Aziz mendapatkan bantuan penuh dari Kenil dan polisi negara hingga akhirnya berhasil untuk menguasai seluruh kota Makassar. Untuk mencegah kehadiran Batalion Worang, Andi Aziz segera mendesak Mokogita untuk memerintahkan kepada kapal-kapal yang mengangkut Batalion Worang untuk tidak melakukan pendaratan. Akibat dari situasi genting tersebut, akhirnya kapal-kapal yang mengangkut Batalion Worang memutuskan untuk berbalik arah ke Balikpapan. Langkah pemerintah dalam meredam konflik pemberontakan Andi Aziz. Kantor Berita Antara melaporkan bahwa perkara pemberontakan Kapten Andi Aziz diperiksa Pengadilan Tentara pada tanggal 25 Maret 1953. Sesuai yang direncanakan bahwa pada tanggal tersebut pada pukul 9 pagi dimulai persidangan di Pengadilan Tentara Negara di Yogyakarta dengan dakwa bahwa Kapten Andi Aziz menjalankan pemberontakan militer dan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kematian orang. Melalui persidangan ini diketahui bahwa tentara APRIS harus memasukkan seluruh mantan tentara KNIL untuk bertugas negara Indonesia Timur. Setelah melalui proses persidangan militer ini, atas segala perbuatannya, Kapten Andi Aziz menerima diadili dengan hukuman 14 tahun penjara. Sedangkan, untuk mengatasi sisa pasukan dari Andi Aziz yang berada di Makassar, di tanggal 13 April tahun 1950, pemerintah RIS akhirnya mengirimkan pasukan militer untuk memulihkan kembali keamanan di kota Makassar. Dan akhirnya berhasil untuk menguasai penuh kota Makassar di tanggal 21 April tahun 1950 setelah Batalion Worang berhasil untuk mendarat dan menuju kota Makassar. Pada 25 April 1950, berdirilah Republik Maluku Selatan. Jabatan presiden dijabat oleh Johannes Manuhutu yang sebelumnya memproklamirkan berdirinya RMS. Kendati demikian, Manuhutu seakan bertaubat setelah murtad dari Indonesia Raya.
Maklum saja, Manuhutu bisa dikatakan terpaksa memproklamirkan RMS karena dirinya tak tahan tekanan kaum federalis macam Sumokil. Ia memilih kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada 3 Mei 1950, tampuk kepemimpinan pun berganti dari Manuhutu ke Kris Sumokil. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah gerakan separatis yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan yang bertentangan dengan pemerintahan pusat yang baru terbentuk. RMS terjadi pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. RMS dipimpin oleh John Watilete dan menjadikan Maluku sebagai basisnya. Gerakan ini menginginkan kemerdekaan Maluku dari Indonesia dan mendirikan negara mereka yang dikenal sebagai Republik Maluku Selatan. Pada 1950, pemberontakan RMS dimulai ketika seorang mantan kolonel Knil, Christian Robert Stephen Soumokil, mendeklarasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Pada tanggal 25 April 1950, ia mendeklarasikan RMS di Ambon dan mengklaim wilayah Maluku sebagai negara merdeka terpisah dari Republik Indonesia. Pada 1950 sampai dengan 1951, konflik meningkat dengan adanya pertempuran antara pasukan RMS dan TNI. Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk memadamkan pemberontakan ini. Pada bulan Agustus, pasukan RMS berhasil didorong keluar dari Ambon oleh operasi militer Indonesia. Meskipun begitu, beberapa kelompok RMS terus melakukan perlawanan di daerah pedalaman. Pada 1952, pemerintah Indonesia semakin intensif dalam operasi militernya, dan pada bulan Februari 1952, pemerintah akhirnya berhasil menaklukkan sisa-sisa kekuatan RMS di Maluku. Pada 1953 sampai dengan 1954, setelah konflik utama berakhir, penangkapan dan penahanan pemimpin RMS termasuk Soumokil dilakukan. Soumokil ditangkap di penjara Cipinang dan akhirnya diadili. Pada 1956, Soumokil dan beberapa pemimpin RMS lainnya diadili dan di pengadilan militer di Jakarta. Soumokil dijatuhkan hukuman mati dan dieksekusi pada tahun yang sama. Setelah tahun 1954, RMS tidak lagi memiliki kekuatan signifikan dan situasi di Maluku kembali stabil di bawah kendali Republik Indonesia. Bagaimana pemberontakan Republik Maluku Selatan dapat terjadi? Yang pertama, kolonialisme dan pengaruh Belanda. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Maluku berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Selama periode ini, Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang memengaruhi struktur sosial dan politik di Maluku. Sistem kolonial ini seringkali menyebabkan ketidakpuasan di kalangan penduduk setempat karena ketidakadilan dan diskriminasi. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia dan ketidakpuasan daerah. Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 mengubah peta politik Nusantara, termasuk Maluku. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami transisi yang penuh tantangan dalam menyatukan berbagai wilayah dan kelompok etnis di bawah pemerintahan pusat. Yang ketiga, gerakan separatis atau pengaruh internasional. Belanda yang telah kehilangan kendali atas Indonesia setelah kemerdekaan mencoba untuk merongrong integritas negara yang baru merdeka. Dalam konteks ini, Belanda memberikan dukungan kepada gerakan separatis seperti RMS sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengganggu stabilitas Indonesia. Yang keempat, kondisi sosial dan politik di Maluku. Maluku adalah wilayah yang sangat heterogen secara etnis dan budaya. Perbedaan ini terkadang menambah ketegangan antara kelompok yang berbeda dan antara pusat dan daerah. Yang kelima, krisis politik nasional. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami periode ketidakstabilan politik, termasuk pergolakan internal dan ketegangan antara berbagai kelompok politik. Situasi ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh gerakan separatis seperti RMS. Langkah pemerintah dalam meredam konflik pemberontakan Republik Maluku Selatan. Penyelesaian pemberontakan Republik Maluku Selatan melibatkan berbagai langkah dan tindakan dan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik dan menstabilkan wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting dari penyelesaian konflik tersebut. Yang pertama, operasi militer. Pemerintah Indonesia melakukan serangan operasi militer untuk menumpas pemberontakan RMS.
Operasi ini termasuk pengiriman pasukan dan pelaksanaan serangan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh RMS. Yang kedua, pengendalian teritorial. Pada tahun 1951, pasukan TNI berhasil menguasai kembali Ambon dan daerah-daerah strategis lainnya dari tangan RMS. Penekanan militer secara bertahap berhasil memadamkan aktivitas pemberontak. Dan yang ketiga, penangkapan dan pengadilan. Setelah kekuatan RMS semakin melemah, pemimpin-pemimpin utama RMS termasuk Christian Robert Stephen Somokiel dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi. Reintegrasi dan stabilitas. Setelah penekanan terhadap RMS, pemerintah Indonesia melaksanakan upaya untuk mengembalikan stabilitas di Maluku. Program-program pembangunan dan reintegrasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut dan mencegah munculnya gerakan separatis baru. Kelima, penerimaan wilayah. Maluku secara resmi diterima kembali sebagai bagian dari Republik Indonesia dan dipastikan berada di bawah pengawasan pemerintahan pusat. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia berhasil mengakhiri pemberontakan RMS dan mengembalikan stabilitas di wilayah Maluku. Meskipun beberapa dampak sosial dan politik dari konflik tersebut terus dirasakan dalam jangka panjang.